Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya? Sampai hari ini saya percaya Bapak Ibu dan keluarga semua di rumah diberkati Tuhan, amin. Semua disayang Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna. Kita mengucap syukur hari ini, karena itu kita harus selalu mengandalkan akan Tuhan. Haleluya, Dia sumber kuat kita. Yes. Oh, Kau sumber kuatku. Haleluya Tuhan. Mari yuk sama-sama kita katakan, Yesus sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi.
hari ini kita ada, orang tua kita ada, diberikan kesehatan, keluarga kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan begitu sayang pada umatnya. Mari umat Tuhan, ingatlah segala kebaikan Tuhan sampai hari ini. Angkat tanganmu dan menyembah Tuhan. Betapa Dia mengerti akan kehidupanmu. Oh Yesus, Engkau sungguh mengerti akan setiap kami Tuhan. Setiap kebutuhan umat-Mu. Setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Kami perlu Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. hari-hari ini. Mari memuji Tuhan selalu dalam hatimu.
bersama dengan anak-anak di rumah, orang tua, papa, mama. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus sumber segalanya. Dia yang mengerti engkau, Dia yang mengerti. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau diberkati dalam penyembahan kami ya Tuhan. Engkau sungguh diberkati dalam pujian kami malam ini Tuhan. Engkau sungguh diberkati Tuhan. Engkau Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Angkat penyembahan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari sekali lagi sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Diberkati umat Tuhan pada malam hari ini dengan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan membangun setiap umat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung dalam Cool Online. Apa kabar semuanya? Saya berdoa supaya saudara, Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Malam hari ini saya akan berbicara dengan tema bagaimana mengambil keputusan di masa pandemi ini. Kita bersyukur kalau pada tahun 2020 yang lalu kita sudah lewati dan kita sudah mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya sehingga kita dapat melewati tahun 2020 dengan begitu baik, dengan penyertaan, dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan di awal tahun 2021 ini, kita tahu semua bahwa masa pandemi ini belum selesai. Berbagai hal yang masih terjadi, berbagai ketidakpastian yang masih terjadi hari-hari ini yang membuat kita sering ragu, yang membuat kita sering bingung terhadap segala keputusan yang akan kita ambil. Karena itu malam hari ini, mari kita sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan dalam mengambil keputusan di masa pandemi ini. Yang pertama, kita minta petunjuk Tuhan. Kita buka ayatnya di dalam 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan,
apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kalau kita baca kisah dari Raja Daud, bagaimana Raja Daud ini selalu meminta petunjuk Tuhan pada saat dia akan berperang. Dan kalau kita melihat dari kisahnya di dalam Alkitab, di dalam kitab Raja-Raja juga kitab Tawarikh, bagaimana kita melihat bahwa Raja Daud selalu menang dalam peperangannya. Karena apa saudara? Karena Raja Daud itu selalu meminta petunjuk Tuhan. Dia selalu minta arahan yang daripada Tuhan dalam peperangan yang dia akan lakukan. Apakah dia harus maju, apakah dia harus menyerang, ataupun dia harus diam. Nah, untuk itu saudara, kalau kita mau mendapatkan petunjuk dan arahan dari Tuhan, kita harus belajar daripada Raja Daud. Kita harus belajar untuk diam dan tenang. Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Situasi di masa-masa ini banyak orang yang panik, saudara. Berbagai hal mungkin yang tidak menunjang untuk kita dapat mengambil keputusan secara tepat. Tapi saya mau katakan malam hari ini, jangan panik. Sebab waktu kita panik, kita dapat mengambil keputusan yang salah. Di tengah kebisingan yang terjadi, memang banyak orang yang panik, banyak orang yang takut. Tetapi firman tadi katakan, di dalam ketenangan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, terletak kekuatan. Tuhan dapat berbicara, Tuhan dapat memberikan arahan dari segala situasi yang ada. Karena itu Bapak Ibu tidak perlu panik. Tuhan sanggup menolong kita, memberikan arahan kepada kita. Saya mengerti bagaimana keadaannya saat ini. Karena hari-hari ini saya juga mengalami hal yang sama, di mana saya juga harus mengambil beberapa keputusan dalam kehidupan saya, di mana saya juga harus bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, kira-kira keputusan apa yang harus saya ambil. Memang secara manusia, kita itu panik. Tapi waktu kita panik, kita harus berkata kepada hati kita. Kita harus tenangkan hati kita. Kita harus tenangkan pikiran kita. Kita harus fokus minta petunjuk Tuhan. Kita harus fokus bertanya arahan Tuhan. Karena arahan Tuhan dan petunjuk Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita juga jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Karena kita bisa salah Bapak Ibu. Kalau mungkin waktu-waktu lalu, masa-masa lalu sebelum pandemi ini terjadi, kita sudah mungkin banyak pengalaman yang kita sudah alami sebelumnya dengan berbagai hal, masalah dan pergumulan yang terjadi. Kira-kira kita tahu jawabannya itu apa? Kira-kira kita tahu Tuhan itu menuntunnya seperti apa? Tetapi pada masa pandemi ini, kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh bersandar pada pengalaman kita sendiri. Kalau dulu mungkin kita ada masalah yang terjadi, kita tahu dengan tepat bagaimana kita harus mengambil keputusannya. Pada masa sekarang, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus meminta petunjuk Tuhan. Kita minta arahan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mengapa saudara? Karena pada masa pandemi ini banyak perubahan sekali yang terjadi. Perubahan demi perubahan, dari masa new normal, dari masa kita harus mematuhi protokol kesehatan, mematuhi peraturan pemerintah yang ada dan sebagainya. Begitupun juga kita dalam mengambil keputusan. Dengan adanya perubahan yang terjadi, dengan adanya zaman yang berubah, kita harus tanggap, kita harus mengerti, kita harus tanya Tuhan petunjuk-petunjuknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan pakai pengalaman kita yang dulu. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita baca ayatnya dalam Amsal 3 ayat 5, katakan seperti ini.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya percaya waktu kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita tidak memakai kekuatan kita sendiri, kita tidak memakai pengalaman kita sendiri. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita yang terbaik, sehingga kita dapat mengambil keputusan tepat di saat pandemi ini. Waktu kita menanti arahan Tuhan, menanti petunjuk Tuhan, kita harus tekun dalam menantinya. Kita harus tekun dalam berdoa. Amsal 8 ayat 17 katakan, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku." Seringkali orang bertanya kepada saya, "Bu, saya sudah berdoa untuk meminta petunjuk Tuhan." Lalu saya tanyakan, "Berapa kali kamu berdoa?" "Ya, saya berdoa kira-kira 2-3 kali, Bu. Tapi saya tidak mendapatkan petunjuk Tuhan. Saya tidak mendapatkan arahan yang daripada Tuhan." Saya katakan kepada ibu itu, jangan hanya sesekali kita berdoa. Waktu kita menanyakan petunjuk yang daripada Tuhan, jangan hanya sesekali kita berdoa. Kita harus berdoa sewaktu kita ingat tentang keputusan yang akan kita ambil. Kita minta arahan Tuhan. Waktu kita ingat, kita berdoa terus. Kita harus senantiasa tekun dalam berdoa, mencari kehendak Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Kita harus mengerti arahan Tuhan supaya kita dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya mau bersaksi tentang salah satu pengalaman kami dalam mengambil keputusan. Kira-kira setahun yang lalu, mungkin sekitar bulan April atau Mei, anak saya itu harus mengambil keputusan universitas mana yang dia harus ambil. Memang di awal tahun lalu, dia sudah mendaftar ke beberapa universitas. Kira-kira bulan Mei atau April tahun lalu, ada beberapa universitas yang sudah menjawab aplikasi dari anak saya. Dan singkat cerita, ada 2 pilihan dari universitas yang anak saya akan pilih. Kemudian dia bertanya kepada kami, kira-kira yang mana? Pilihan dia yang pertama adalah universitas yang berada di kota besar, yang jurusannya itu kira-kira dia harus menjalankannya selama 3 tahun. Kemudian pilihan yang kedua adalah universitas di kota yang lebih kecil dengan masa studinya selama 4 tahun. Lalu kita berdoa, dan saya ingat betul saat itu sekitar bulan April atau Mei, pada saat kita juga mulai doa berantai. Ya, seperti saat ini juga kita baru mulai doa berantai pada hari Senin lalu, yaitu 8 Februari, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama yuk kita aktif dalam doa berantai. Karena doa berantai ini kita diajar untuk tekun dalam berdoa, menaikkan pokok-pokok doa yang sudah diberikan. Bahkan kita bisa menyelipkan pokok doa pribadi kita, bagaimana pergumulan kita, bagaimana mungkin ada keputusan-keputusan yang kita akan ambil. Kita harus menyelipkan, karena waktu kita berdoa, kita juga percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk kepada kita secara jelas keputusan apa yang kita harus ambil. Kembali kepada kesaksian anak saya ini, singkatnya, satu kali waktu saya mengikuti doa berantai tahun lalu ya saudara, sekitar bulan April gitu, satu kali Tuhan itu sepertinya berbicara kepada saya pada waktu saya memasuki sesi doa berantai saya. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya anak saya itu dapat memilih universitas yang Engkau mau, yang tepat seperti yang Engkau mau. Lalu sepertinya Tuhan tuh berkata kepada saya, aku akan memberikan kepadamu, kepada anakmu, universitas yang terbaik. Amin. Saya bilang begitu kepada Tuhan. Lalu saya bertanya lagi kepada Tuhan, maksud Tuhan universitas yang terbaik itu yang mana Tuhan? Pilihan yang pertama atau kedua gitu. Lalu
Tuhan sepertinya berbicara kepada saya seperti ini. Menurut kamu yang mana? Memang pada saat-saat itu begitu anak saya bertanya kepada kami sempat lihat-lihat di YouTube keadaan sekolah dari pilihannya yang pertama dan pilihannya yang kedua, tentang keadaan sekolahnya, tentang gedung sekolahnya, tentang kelas-kelasnya, tentang lingkungannya, semua kita perhatikan. Memang secara hati saya, pilihan saya memang lebih jatuh ke pilihan yang pertama karena gedungnya itu lebih modern dibanding dengan pilihan kedua, karena saya melihat kotanya, karena lebih kecil itu kotanya sangat sepi sekali. Tetapi karena Tuhan berkata seperti itu, Tuhan mau memberikan yang terbaik dan Tuhan bertanya, menurutmu seperti apa? Dan saya tahu bahwa Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi anak saya. Kemudian tiba-tiba waktu saya berdoa, di dalam berdoa berantai itu Tuhan juga ingatkan kembali tentang perjanjian kontrak yang waktu itu saya harus tanda tangani. Memang dalam perjanjian kontrak, kebetulan saya lagi membaca, lagi mempelajari perjanjian kontrak usaha saya, di mana di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa jangka waktunya itu selama 3 tahun. Tiba-tiba waktu saya berdoa, saya diingatkan tentang perjanjian kontrak itu. Padahal saya tidak sedang memikirkan perjanjian kontrak itu. Tetapi saya diingatkan. Lalu saya bertanya, apa hubungannya ya? Saya bilang itu. Tetapi tiba-tiba waktu saya berdoa, tiba-tiba ada satu pengertian yang daripada Tuhan. Kok bisa sama pilihan sekolah anak saya yang pertama dengan perjanjian kontrak itu, jangka waktunya itu sama 3 tahun. Dan saya percaya waktu saya mengerti pilihan Tuhan itu, saya diam dalam hati saya menunggu waktu Tuhan sambil menunggu konfirmasi dari anak saya, dari suami saya, apa yang mereka dapat dari Tuhan. Dan singkat cerita, pilihan anak saya benar-benar pilihan yang pertama, sekolah yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan singkat cerita dia mengambil sekolah itu, universitas itu, dan sampai sekarang semua berjalan dengan baik. Nah, ketika kita menanti petunjuk yang daripada Tuhan, kita harus senantiasa tekun mencari kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Kita jangan panik, kita jangan takut, kita harus menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita, supaya kita tahu arahan dan petunjuk Tuhan yang pasti, yang Tuhan mau kita lakukan di dalam mengambil keputusan yang tepat. Amin, saudara. Kita lanjutkan, bagaimana kita dapat mengambil keputusan secara tepat di masa pandemi ini. Yang kedua, setelah kita minta petunjuk yang daripada Tuhan, setelah kita minta arahan yang daripada Tuhan, kita bisa mengeceknya. Apakah keputusan yang kita ambil itu berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Meskipun kita sudah mendapat kira-kira petunjuk yang daripada Tuhan, seringkali kita masih ragu untuk mengeceknya. Kita bisa lihat apakah keputusan yang akan kita ambil ini sesuai enggak dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu saudara bahwa pelita itu adalah lampu, ya, lampu yang kadang-kadang kita pegang untuk menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Firman Tuhan itu disebutkan di dalam ayat tadi adalah seperti pelita yang menerangi langkah demi langkah kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang menunjukkan pada kita jalan mana yang harus kita tempuh, yang menerangi jalan-jalan yang benar, bukan jalan-jalan yang salah. Jadi kita bisa cek apakah keputusan yang kita akan ambil sesuai dengan kebenaran atau belum. Intinya, kalau kita mau mengecek apakah keputusan yang kita akan ambil sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, kita tidak boleh menghalalkan berbagai macam cara dalam mengambil keputusan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita
dengan sikut sana, sikut sini. Pokoknya kehendakku ini harus jadi. Keputusan yang akan aku ambil ini harus jadi. Karena di dalam hatiku sudah berkata bahwa ini keputusan yang akan aku ambil. Dengan berbagai macam cara, saudara mencoba menghalalkan semua itu. Itu namanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 10 ayat 9 katakan, siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya, akan diketahui. Dalam Amsal 10 ayat 9 ini dikatakan, kalau kita mau aman jalan kita, kalau kita dapat mau mengambil keputusan yang tepat, jalan kita itu aman, kita nggak boleh menjadi orang yang liku-liku. Kita harus menjadi orang yang lurus, orang yang bersih di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Jalan kita tuh harus aman. Aman di sini berarti itu harus lurus, harus nggak boleh berliku-liku, tidak boleh berbelok-belok, supaya kita dapat mengambil keputusan yang daripada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang tepat di saat pandemi ini. Yang ketiga, kita harus putuskan dengan hikmat Tuhan. Seperti kita tahu kalau arti dari kata hikmat dalam bahasa Indonesia, bahwa hikmat itu berarti tentang kebijakan atau kearifan. Kita harus mengambil keputusan dengan bijak hari-hari ini, pada masa ini. Amsal 4 ayat 11 katakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus, artinya di jalan yang gampang, yang lurus, yang tidak belok-belok, di jalan yang lancar, jalan yang tidak liku-liku, yang mudah dilalui. Kita harus minta hikmat saudara, untuk kita dapat mengambil keputusan dengan tepat, dengan bijak. Kita harus meminta hikmat yang daripada Tuhan. Kita harus putuskan dengan hikmat Tuhan. Kita harus minta hikmat Tuhan. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil? Jika ada keputusan-keputusan yang harus kita pecahkan, minta Tuhan singkapkan, duduk masalahnya terlebih dahulu, akar masalahnya terlebih dahulu. Kita juga dapat minta Tuhan untuk mengirimkan orang-orang yang dapat membantu kita supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Orang-orang yang ahli, yang mungkin dia punya pengalaman seperti kita dalam mengambil keputusan ini. Biar Tuhan yang pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang dapat menolong kita dalam mengambil keputusan. Sebab pada masa pandemi ini mungkin ada banyak kebingungan dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita meminta Tuhan mengirimkan orang-orang yang daripada Tuhan untuk menolong kita, saya percaya Tuhan bisa melakukannya. Yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa mengirimkan orang-orang yang tepat pada setiap kita. Kita juga bisa minta dukungan doa dari saudara-saudara seiman kita. Bukankah setiap kita ada di dalam komunitasku? Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam KUL, ini adalah kesempatan di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara bergabung dalam KUL, karena di dalam komunitas ini kita dapat sama-sama belajar untuk menguatkan satu sama lain, untuk mendoakan satu sama lain, untuk dapat sharing satu sama lain, sehingga kita pun yang tadinya bingung, kita pun yang tadinya takut, yang tadinya panik, kita boleh belajar untuk tenang, karena kita percaya kita berjalan tidak sendiri. Masih ada teman-teman kita yang mendukung doa kita bersama-sama, sehingga kita dapat mengambil keputusan demi keputusan yang tepat dalam masa-masa ini. Ikut KUL itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lewatkan, meskipun KUL ini masih online, tapi saya percaya dengan berbagai fasilitas dari media, melalui Zoom meeting pun kita dapat bertemu dengan anggota KUL yang lain, dengan gembala KUL kita sama-sama bisa
berinteraksi, kita bisa berbincang-bincang satu dengan yang lain, sharing satu sama lain setelah kita mendengarkan firman demi firman yang diberikan oleh rayon kita. Kita dapat saling sharing satu sama lain. Kemudian, kalau kita mau memutuskan, mengambil keputusan yang tepat, kita juga harus minta hikmat Tuhan supaya kita dapat mengambil keputusan di waktu yang tepat. Sebab ketepatan waktu itu sangat penting, saudara, di masa-masa seperti ini. Jangan sampai kita terlalu terlambat atau terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seringkali karena kita mungkin panik, kita mungkin takut, kita tidak pikir panjang lagi, kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita harus senantiasa minta hikmat Tuhan, kebijakan yang daripada Tuhan, memilih waktu yang tepat yang daripada Tuhan untuk dapat melangkah, mengambil keputusan yang tepat. Kita harus tahu langkahnya, kapan waktunya, kapan kita harus maju dalam mengambil keputusan atau kita pending, kita tidak mengambil keputusan itu dulu, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi setiap kita. Kalau saudara masih bingung, belum ada rasa yang pasti untuk dapat mengambil keputusan, saudara dapat meminta pimpinan Tuhan lebih lagi untuk memutuskannya di waktu yang tepat. Jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu tergesa-gesa, tapi juga jangan terlalu terlambat-lambat. Tapi bagi saudara yang masih ragu-ragu, saudara bisa pending dulu, bisa tanya kepada Tuhan apa yang saudara harus lakukan, waktunya kapan untuk saudara melangkah untuk memutuskan sesuatu itu. Nah, jika kalau pada masa-masa ini saudara juga sudah mengambil keputusan dan keputusan itu sudah salah, ya, saudara tahu bahwa keputusan yang saudara ambil itu salah, saudara dapat datang juga kepada Tuhan. Saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku minta ampun kalau mungkin hari-hari ini aku sudah mengambil keputusan yang salah. Saudara berdoa, minta anugerahnya, minta hikmatnya sekali lagi apa yang saudara harus lakukan. Tuhan kita itu sanggup memulihkan segala sesuatu. Amin. Tetapi kalau memang ada kekeliruan atau kesalahan dari keputusan yang kita ambil, mungkin memang ada dampak-dampak yang kita harus lalui. Jangan khawatir, kalau Tuhan beserta Bapak Ibu Saudara, pasti semuanya akan berjalan baik-baik selama kita selalu minta hikmat yang daripada Tuhan. Karena itu malam hari ini saya mau katakan sekali lagi, hati-hatilah dalam mengambil keputusan. Mintalah petunjuk Tuhan, mintalah arahan Tuhan, di mana kita itu tidak boleh tergesa-gesa. Kita juga harus tekun mencarinya. Kita jangan panik, kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita juga dapat mengecek apakah keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai enggak dengan firman Tuhan. Dan kita, pilihan itu semua jatuh di dalam tangan kita, bahwa yang harus kita putuskan itu adalah kita putuskan sesuai dengan hikmat Tuhan, dengan waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu mengenai bagaimana mengambil keputusan yang tepat di masa pandemi ini. Bapa, biar Engkau berbicara pada kami semua, supaya kami mengerti petunjuk dan arahan-Mu. Juga setiap kami dapat mengeceknya, apakah keputusan yang kami ambil itu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Dan tolong Tuhan, setiap kami Tuhan, untuk kami Tuhan dapat mengerti Tuhan, waktunya yang terbaik yang daripada-Mu, kapan kami harus mengambil keputusan sesuai dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat kita lakukan dengan 3 cara.
yaitu yang pertama kita dapat mentransfernya di dalam rekening yang tertera pada layar media saudara. Yang kedua, saudara dapat scan QR code atau QRIS yang tertera pada layar media saudara. Yang ketiga, saudara dapat memasukkan persembahan saudara di dalam amplop dan membawanya ke gedung gereja dan menaruhnya di dalam kotak persembahan yang ada di dalam ruang pembicara. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menabur Tuhan, persembahan ini Tuhan. Benih yang kami tabur, kami percaya Tuhan, akan Engkau Tuhan lipat gandakan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kita katakan, amin. Cool Online malam hari ini telah selesai, mari kita tutup di dalam doa. Kita arahkan hati kita buka hati kita, supaya kita dapat menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, juga persekutuan manis yang kudus di dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai masa pandemi selesai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.